Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Menjadi satu dalam kasih Kristus. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian akhir doa Imamat Agung Yesus ini, tiba-tiba ia beralih dari perhatiannya kepada lingkaran murid-muridnya yang menjadi perhatian bagi lingkaran yang lebih luas dari para murid di masa depan dan berdoa untuk persatuan mereka. Persatuan para murid seharusnya menjadi tanda kasih mereka satu sama lain, tetapi juga secara vertikal, tanda kasih Yesus kepada mereka dan kasih timbal balik antara Yesus dan Bapa. Itu seharusnya menjadi tanda bagi dunia, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ada sebuah kisah bahwa di usia yang sangat tua, Rasul Yohanes akan digendong ke dalam jemaat Kristen dan diminta untuk menyampaikan pesan keselamatan kepada mereka. Yang akan dikatakannya hanyalah, kasihilah satu sama lain. Saudari dan saudara, dan pada awal kemartiran, para penonton akan berkata, lihatlah bagaimana orang-orang Kristen ini saling mengasihi. Dalam surat Yohanes, khususnya yang kedua dan ketiga Yohanes, menunjukkan bahwa persatuan Kristiani tidaklah sempurna. Skandal perpecahan Kristiani telah mencolok sejak perpecahan antara Kristen Timur dan Barat pada tahun 1054. Dan pecahnya Kristen Barat menjadi pecahan-pecahan kecil sejak tahun 1517. Misi kepada orang-orang non-Kristen dalam satu abad terakhir ini telah menunjukkan absurditas yang kontraproduktif dari perpecahan ini. Tetapi prioritas yang diberikan oleh gereja kepada tanda pesan Yesus tetap jauh di bawah prioritas pendiri mereka. Tersebarnya sekte-sekte yang bertikai bukanlah tanda kasih ilahi yang efektif. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam bagian akhir dari doa Yesus yang dikenal sebagai doa imam besar itu, Yesus tidak hanya berdoa bagi murid-muridnya yang hadir saat itu, tapi juga bagi semua orang yang akan percaya kepadanya melalui pemberitaan mereka ini, mencakup kita semua yang hidup di masa kini. Yesus berdoa agar semua pengikutnya menjadi satu, sebagaimana ia dan Bapa adalah satu, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kesatuan ini bukan sekedar keseragaman, melainkan kesatuan dalam kasih dan tujuan, mencerminkan hubungan antara Bapa dan Anak. Kesatuan ini menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia tentang kebenaran Injil. Yesus juga berdoa agar kasih yang diberikan Bapa kepadanya ada di dalam para pengikutnya. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kasih ini adalah dasar dari kesatuan umat percaya. Dengan mengalami dan membagikan kasih ini, kita memancarkan kemuliaan Allah kepada dunia.
Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, doa Yesus ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan kesatuan di tengah dunia yang terpecah. Melalui hidup kita yang mencerminkan kasih Kristus, orang lain dapat melihat dan percaya kepadanya. Marilah kita menjadikan doa Yesus sebagai komitmen hidup kita, berusaha untuk hidup dalam kesatuan dan kasih, sehingga dunia dapat melihat dan percaya kepada kasih Allah melalui hidup kita. Amin.